Iya, oke, materi kali ini itu adalah ya kelanjutan dari turunan ya. Jadi kemarin Anda baru belajar turunan. Nah, sekarang kita mencari turunan komposisi. Turunan kedua, turunan implisit, persamaan garis singgung, garis normal, dan hampiran suatu fungsi. Nah, oke, nah ini komposisi. Jadi ada aturan rantai ya. Jadi kita turunkan. Jadi saya punya Y sama dengan F fungsi dari U, dan U itu fungsi dari GX, ya. Nah, jika saya punya Y bisa diturunkan terhadap U diturunkan terhadap X, ya. Maka yang tadinya Y aksen, DY per DX, ini sama dengan DY per DU per DX, ya. Gitu. Nah, sebagai contoh, ya, saya punya Y sama dengan sinus X kuadrat plus 1, ya. Nah, ini kita misalkan U-nya yang di dalam ini, di dalam kurungnya, ya. Jadi saya punya U-nya yang di dalam kurung. Nah, ini. Nah, jadi saya punya yang di dalam kurung X kuadrat plus 1. Nah, jadi saya misalkan itu adalah U. Nah, jadi Y-nya bisa berubah menjadi sinus U. Ya. Selanjutnya, ya. Ini. Nah, berarti turunan sinus U itu kan kosinus U, ya. Dan turunan dari U ini adalah 2X, ya. Jadi saya punya dy per dx itu adalah kosinus X kuadrat plus 1 dikalikan 2X, ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Nah, ditulis ulang jadi 2X kosinus X kuadrat plus 1, ya. Oke, nah ini untuk yang komposisinya 3 level, ya. Nah, oke. Jadi saya punya dy per dx itu sama dengan dy per du per dv, dv per dx. Nah, sebagai contoh saya punya ini. Nah, ya. Oke, saya coba kerjakan, ya. Jadi saya punya, ya. Jadi kalau saya tulis ulang, y, ya, ini sama dengan pangkatkan 4, ya, karena sinusnya kan dipangkatkan 4. Ya. Lalu saya punya ini sinus. Nah, di dalam sinus, okay, ada X pangkat 3 plus 5. Nah, jadi pertama, misal saya punya U itu adalah X pangkat 3 plus 5. Maka DU-nya turunannya apa ini? 3X kuadrat, ya. Nah, lalu saya misalkan, ya, V, okay. Saya punya V, ini adalah sinus U, ya, sinus U. Oke, maka turunannya, ya, dv, ya, per du, du per x, ya. Oke, turunannya apa ya? Turunan sinus? Cos, ya. Jadi saya punya cos U. Ya. Nah, lalu saya misalkan Y. Nah, jadi saya punya Y-nya. Nah, ini adalah V pangkat 4. Nah, ya. Oke. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, jadi saya punya ini adalah V pangkat 4. Oke. Atau ini juga bisa ditulis sebagai
Saya punya sinus U. U itu oke, turunan Y-nya apa? DY diturunkan terhadap V. 4V pangkat. Ini adalah 4 V pangkat 3 ya. Nah, jadi saya punya Y aksen. Y aksen. Ya ini tinggal Anda tuliskan ya. Jadi saya punya DY per dV dikalikan dV per du, lalu du per dx. Oke, nah ini sama dengan ya. Jadi saya punya ini adalah 4 V pangkat 3 dikalikan dengan kosinus U kalikan 3x kuadrat ya. Nah, sehingga berapa hasilnya? Ya. Ini 4 kalikan 3 12 ya. X kuadrat saya pindahkan ke depan. Nah, oke. Nih, V itu apa? V itu adalah sinus U. Sinus U itu adalah X pangkat 3 plus 5. Berarti saya punya sinus pangkat 3 X pangkat 3 plus 5. Yang belum itu kosinus. Nah, kosinus U-nya itu X pangkat 3 plus 5. Nah, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada, ya, kita lanjut. Nah, ini kan tadi permasalahannya ya, sama 12 X kuadrat sinus pangkat 3 X pangkat 5 3 plus 5 kosinus X pangkat 3 plus 5 ya. Nah selanjutnya kita cari turunan ya untuk X kuadrat. Jika saya punya turunan dari komposisi Fx kuadrat itu adalah X kuadrat plus 1. Nah, ya. Oke. Ini. Nah ya. Jadi kalau Anda turunkan, ini kan ya, pertama turunkan dulu fungsinya. Jadi saya punya turunan dari X kuadrat, lalu turunan di dalamnya 2X. Ya. Nah, yang ditanyakan F aksen dari X kuadrat. Jadi X kuadrat plus 1 dibagi 2X. Ya. Oke, ada yang tanyakan? Oke. Oke, ya. Nah, ini nanti Anda berlatih ya, silakan. Bisa diambil dari LMS ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi itu adalah turunan ke n. Jadi berapa kali turunkan ya. Nah, oke. Jadi turunan pertama ya itu df per dx ya. Turunan kedua ya turunkan lagi ya.
turunan ketiga ya turunkan 3 kali terhadap X, turunan ke N ya turunkan sebanyak N kali ya. Nah, sebagai contoh adalah cari turunan kedua dari 4X pangkat 3 plus sin X. Nah, ya. Jadi saya punya ya di sini saya punya Y-nya itu adalah 4X pangkat 3 plus sin X. Turunan pertamanya apa? Turunkan berapa ini? 12x kuadrat. 12x kuadrat. Turunan sinus Cos X. plus cos X ya. Nah, kalau turunkan lagi 24 24 x X turunan kosinus sin min sin X ya, ini turunan kedua. Kalau turunan ketiganya turunkan lagi 24 kurang 24 ini kurang cos x. negatif cos X. Kalau turunan keempat Eh, ini 0 ya, ini negatif cos diturunkan jadi sin X ya. Nah, jadi ini bisa diturunkan berkali-kali ya, gitu. Di sini saya contohkan sampai turunan keempat. Oke. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke. Nah, ini di soal latihan ya, Anda cari turunan ke 1, kedua ya. Nah. Oke, selanjutnya turunan fungsi implisit ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau tadi itu bentukannya adalah eksplisit ya, bentukan eksplisit itu seperti ini, Y sama dengan nah, Y sama dengan fx ini adalah fungsi eksplisit. Nah, fungsi implisit itu tidak bisa dirubah Y sama dengan ya. Nah, contohnya oke. Nah, contohnya ini X pangkat 3 Y kuadrat plus X kuadrat plus Y sama dengan 10. Ini tidak bisa dirubah ya. Jadi kalau eksplisit itu Y-nya harus sebelah kiri sendirian dan Y saja. Ini kan ada Y kuadrat ya. Nah, jadi dia tidak bisa Y-nya sendirian gitu. Nah, contoh keduanya, nah ini sinus XY ya, ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat plus 1. Nah ini juga tidak bisa eksplisit ya, karena tidak bisa dibuat Y sama dengan. Oke. Nah, selanjutnya adalah mencari turunan implisit ya. Nah, oke. Oke, ada yang tanyakan di sini? Nah, oke ya. Nah, kita akan cari turunan dari yang nomor 1. Nah, nomor 1. Ya. Oke. Untuk yang nomor 1 ya. Ini adalah perkalian X pangkat 3 kalikan Y kuadrat. Nah, ini kan perkalian ya. Berarti pertama turunkan dulu. X pangkat 3 turunannya ini adalah 3X kuadrat. Nah, dikalikan dengan Y kuadrat ya. Nah, ditambah, nah sekarang turun yang sebelah kanan yang diturunkan. Jadi saya punya ini X pangkat 3. Nah, turunan Y kuadrat itu adalah 2Y. Nah, karena dia implisit ada tambahan yaitu adalah Y aksen. Ya. Jadi biasanya kalau kita menurunkan itu langsung ya 2X saja gitu ya. Nah, di sini kalau ini ada Y aksennya. Oke. Nah, ditambah turunan dari X kuadrat itu adalah 2X ya. Nah, ditambah lagi turunan dari Y
Turunan dari Y itu kan 1 ya. Nah, ini karena turunan dari Y berarti harus ada Y aksennya. Nah, ini sama dengan turunan dari 10 itu adalah 0. Ya. Nah, sekarang kumpulkan yang ada Y aksen sebelah kiri, yang tidak ada Y aksen sebelah kanan. Jadi saya punya di sini Y aksen, ya, dikalikan dengan ini saya tulis menjadi 2x pangkat 3y, ya. Nah, ini ditambah tambah 1 y aksen ya, y aksen aja. 1 kali y aksen kan y aksen ya. Nah, ini sama dengan pindahkan ini ke kiri jadi negatif 3x kuadrat y kuadrat. Yang ini pindahkan juga jadi negatif 2x ya. Nah, jadi saya punya yang ada y aksennya ini kan bisa dikurungkan ya. Jadi saya punya 2x pangkat 3y tambah 1. Nah, ini sama dengan negatif 3x kuadrat y kuadrat minus 2x. Nah, jadi yang ditanyakan kan y aksen. Y aksen ya sama dengan yang bagian atas negatif 3x kuadrat y kuadrat minus 2x dibagi dengan 2x pangkat 3 y plus 1. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2 ya. Ini soal nomor 2. Nah, ini perkalian ya. Nah, sinus XY. Nah, apa turunan sinus XY? Ya. Oke. Turunan sinus itu adalah kosinus ya. Sinus di dalamnya total X, Y. Sekarang turunkan yang di dalamnya. Ya. Oke. Ini turunkan 1 dikalikan Y. Ya. Oke. Ditambah X turunan dari Y itu adalah 1 kalikan Y aksen. Oke. Nah, ditambah turunan X kuadrat 2X ya. Nah, turunan dari Y kuadrat ini adalah 2Y kalikan Y aksen. Nah, tambah turunan dari 1 itu adalah 0. Oke, sekarang kumpulkan yang ada Y aksennya di depan. Y aksen, nah, kalau Anda kumpulkan, ya, berarti yang pertama kan ini ada X-nya di depan, X, ya, dikalikan kosinus XY. Ya. Nah, ini ada Y aksen, jadi saya punya negatif 2Y. Nah, okay. Nah, yang tidak ada Y aksen, pindahkan ke kanan. Jadi saya punya, ini adalah Y. Oh, negatif ya. Negatif Y kosinus XY
Nah, yang 2x ini pindah ke kanan jadi negatif 2x. Sehingga saya punya y aksen itu adalah ya, negatif y kosinus x y dikurangi 2x dibagi oleh x kosinus x y dikurangi 2y. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke. Pak, masih bingung Pak. Hah? Saya Kenapa? masih bingung cara menurunkan Y itu gimana ya? Mau menurunkan y, ya. Oke. Oke, ya. Menurunkan y. Ya. Oke, ya. Menurunkan y. Jadi saya punya misalkan suatu fungsi ya f ini sama dengan y kuadrat. Oke. Yang ditanyakan itu adalah turunannya terhadap x ya. Nah, ini kan artinya saya bisa turunkan x ya. Nah, ini saya turunkan y kuadrat terhadap y dan dy terhadap dx. Ya. Ini turunannya apa? Turunan y kuadrat terhadap y, ini kan 2y ya. Nah, turunan dy per dx ini yang biasanya disebut sebagai y aksen. Ya. Kalau biasanya kita punya fungsi f sama dengan x kuadrat misalkan. Ya. Lalu kalau saya turunkan, ya, turunkan f terhadap x, ya, ini artinya ya kita langsung turunkan ya dari x kuadrat diturunkan terhadap x. Ya. Ini hasilnya kan 2x. Ya. Itu. Jadi tidak ada bagian ini dy per dx-nya. Ya. Jadi kalau saya punya fungsinya itu adalah y pangkat 3 misalkan ya, y pangkat 3, maka turunannya f aksen ya, ini adalah 3y pangkat 2 dikalikan dengan y aksen. Kalau biasanya saya punya fungsi itu adalah x pangkat 3, maka turunannya ini adalah 3x kuadrat. Gitu. Ya. Oke. Nah, oke, ada lagi tanyakan tentang turunan implisit. Ya. Oke. Oke, kalau tidak ada, ya.
Oke ya, karena masih ada satu materi lagi, waktu kita oh ya sudah. Oke ya, kita break dulu ya.